Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung job street aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Job street virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Job Street yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Job Street Virtual Career Fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja Virtual Career Fair, karena Job Street itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Job Street aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Job Street aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Job Street, semua hidup bebas drama. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Tech Virtual Career Fair yang kita adakan oleh Job Street tanggal 9 sampai tanggal 11. Nah, hari ini webinar pertama kita narasumbernya luar biasa banget. Mungkin teman-teman terbiasa melihat beliau gitu ya di YouTube channelnya bersama adik tercinta gitu ya. Nah, siapa dia nih? Mungkin kalau ada yang belum kenal, saya mau memperkenalkan seseorang yang bernama Antonino Infloresca Jovialsa da Lopez. Benar ya saya nyebutnya ya. Atau mungkin teman-teman juga mengenalnya dengan nama Jovial da Lopez. Atau mungkin Kak Jo mungkin dengan nama akrabnya. Oke, kalau mungkin teman-teman lihat, dia kan YouTuber. Atau, loh kok kemarin pamitan gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman ternyata narasumber ini Kak Jo ini ternyata seorang sarjana fisika. Luar biasa banget. Sarjana fisika nyemplung ke dunia entertainment, dunia media gitu ya sekarang, apalagi sekarang bekerja sama kolaborasi dengan narasi sekarang ya, dengar-dengar dengan kalau dari informasinya. Nah, sekarang beliau menjadi seorang Chief Creative Officer dari Narasi TV. Nah, kalau seandainya teman-teman pingin lebih kenal lagi, ayo
kita panggil Kak Jo. Welcome to the show, Kak Jo. Apa kabar? Selamat pagi, siang semuanya. Selamat siang ya, udah siang nih. Iya, selamat siang semuanya. Baik. Baik ya, Kak Jo. Kak Jo, tapi sebelum kita mulai, saya mau nunjukin do's and don'ts-nya dulu nih. Mungkin Pak Host, ya silakan. Oke, selama webinar ini, teman-teman boleh ngelakuin apa aja. Yang pertama, teman-teman mohon maaf ya, kita saat ini kita akan kasih mode mute dulu ya buat teman-teman. Jadi mungkin tadi ada yang nanya, ini kakaknya Pak adeknya gitu ya. Nanti kita akan jawab ya. Tadi ada yang nanya gitu. Lalu teman-teman juga, oh kakaknya, oke. Karena kalau udah lama sih nggak muncul di ini, di channel satunya. Jadi pada lupa ya. Iya, mungkin suatu saat akan comeback lagi. Kasih ini spoiler. Lalu nanti teman-teman bisa Q&A, bisa nanya pakai fitur chat atau raise hand. Jadi nanti orang yang kalau yang raise hand atau yang chat nanti bisa pertanyaan bisa dijawab. Nah, mohon kalau mau nanya di fitur chat, tolong sebutin namanya. Kalau Bapak Ibu dari perusahaan bisa nama perusahaan atau universitas yang mungkin masih kuliah kayak gitu. Lalu pertanyaannya apa? Oke. Lalu berikutnya kita akan pilih pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita hari ini. Dan nah yang pasti nih, para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinwork, ya kan? Hadiahnya akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Jadi kalau teman-teman udah kirim email untuk registrasi, akan dapat 350.000 koin investasi di Coinwork. Saatnya masih muda, tua kaya raya ya sekarang. Nah, yang paling penting nih, yang nggak boleh dilakukan nih, nggak boleh menampilkan konten sensitif di fitur chat. Lalu para peserta jangan nanya yang di luar konteks. Kalau nanti Kak Jo nerang ini tentang apa, nanti nanyanya tentang apa gitu. Jangan ya, sesuai konteks biar nanti yang Kak Jo-nya juga nggak kesulitan jawabnya apa. Nanti kalau ditanya, Kak Jo, kenapa Kak Jo suka makan nasi goreng malam? Itu udah lewat masanya. Sekarang kita mau bahas yang lain hari ini. Oke, teman-teman? Itu adalah do's and don'ts-nya untuk webinar kali ini. Mari kita mulai dengan webinar bareng Kak Jo Vialda Lopez. Apa kabar Kak Jo? Selamat siang. Selamat siang. Baik. Selamat ya. siang. Kok deg-degan gini ya? Deg-degan. Sekarang di Depok atau di mana, Kak? Di Jakarta. Saya biasanya pertanyaan kan tentang YouTube ya. Sekarang tentang pekerjaan baru nih pertama kali. Ada yang mau nanya. Gue bertahun-tahun webinar agak canggung ngomongin YouTube. Ngomongin YouTube terus. Ya. Agak canggung ya, nggak apa-apa. There's always first time lah ya. Ya, gue harus telepon narasi dulu. Boleh ngomong apa ya? Boleh apa yang boleh disebut, apa yang enggak gitu kan. Sekarang ada batasannya ya. harus ngobrol sama banyak. Kalau dulu kan tinggal bilang, bro, gue mau ini kita bikin konten ini yuk. Apalagi benar. Kan Kak Jo jadi sutradaranya ya kan ya. Benar. Oke, sekarang saya mau nanya ini nih. Ya. Kan kalau tadi Kak Jo juga disebutin sekarang udah jadi di Narasi TV, apalagi sebagai posisi Chief Creative Officer gitu ya. Meeting gitu. Nah, Kak Jo, kalau boleh tahu nih, kenapa sih sampai akhirnya pindah? Padahal kan di Skin Indonesia 24 itu kan sebenarnya kalau dibilang sukses ya, subscribernya sampai 3 juta gitu kan. Dari sekian juta penduduk Indonesia, 3 jutanya subscribe ke channelnya Kak Jo gitu kan. Itu dari segi cuan juga oke, dari view-nya juga oke, apalagi waktu interview sama Pak Jokowi, bisa ketemu dengan media YouTube-nya, bisa ketemu sama orang-orang, sama Han Yura gitu yang cakep banget gitu. Itu kenapa akhirnya tutup lapak, this is not my media anymore untuk express idea, sekarang gue mau pindah ke narasi. Kira-kira apa sih yang membuat tertarik gitu? Wow, ini gue tadi baru kabarin kita nggak ada waktu terlalu banyak ya, jadi gue harus skip it short ya. Skip it short. Sederhananya, mungkin gue sama adik gue waktu itu merasa ini udah waktunya untuk melakukan hal lain. Soalnya jujur ya, kita waktu itu udah sering banget upload video, dapat jutaan views. Tetapi entah kenapa kita merasa walaupun itu sangat seru dan sangat membahagiakan ya, kita setiap kali upload banyak orang nonton. Cuma kita merasa kok
jangan kita deh, gue deh. Takutnya dia bilang, oh Andovi merasa enggak, bukan gue. Nah, gue merasa kok segini-segini aja ya. Walaupun dapat puluhan juta views, dapat jutaan views, kok segini aja ya. Dan waktu itu gue juga yang menantang diri sih. Selama ini, waktu itu udah 10 tahun ya, udah 10 tahun di YouTube gitu. Bisa melakukan hal lain nggak sih? Apakah hidup gue segini aja? Apakah hidup gue segini aja? Kan banyak orang tuh merasa kayak punya channel YouTube yang gede tuh, wow gitu kan? Ya. Emang, setuju emang. Tetapi kalau udah memilikinya bertahun-tahun, lama-lama kita juga mikir what is next. Dan ujung-ujungnya waktu itu jujur waktu keluar dari YouTube, sebenarnya tuh mau benar-benar istirahat aja. Jadi tetap ada PT yang kerjanya bikin video. Jadi kita lebih profesional service ya. Jadi brand apa mau bikin video apa, lu ada ide apa, kita akan buat video untuk kalian. Tetapi pingin lebih relax gitu. Sampai tiba-tiba ternyata banyak yang tertarik dengan dengan service saya, banyak yang tertarik dengan saya gitu. Jadi saya dapat call dari beberapa perusahaan besar media, salah satunya Narasi. Ditanyain mau ngapain sekarang. Nah, pas mereka nanyain itu, keinget lagi gitu. Salah satu pikiran kemarin waktu keluar adalah, aduh sepertinya gue harus coba melakukan sesuatu yang berbeda deh. Daripada being my own boss terus. Gue sama Andovi jadi bosnya, kita menentukan arahnya kemana. Jadinya setelah negosiasi dan berpikir lama, ujungnya ke Narasi sih. Ujungnya ke Narasi dari banyak pilihan yang lain, ada 3-4 pilihan yang lain, ujungnya ke Narasi, ya karena visi misi. Kita merasa identitas Kini nih sama identitas Narasi nggak begitu jauh. Jadi ini sebelum kita masuk ya, dan sampai sekarang pun terasa sama. Kita waktu itu merasa kayak, oh ini tuh transisinya nggak begitu jauh. Kalau kita benar-benar masuk media yang lain ya, mungkin cara mainnya beda. Soalnya Skinny tuh cara mainnya gimana sih? Skinny tuh sangat suka membuat impact. Jadi kita tuh nggak our SOP, our way of doing videos itu bukan ada sesuatu yang sensasional, yuk kita harus rame-rame bikin video tentang itu. Enggak, itu nggak gimmick juga ya. Nggak gimmick juga ya. Kita sangat berbeda dari itu. Jadi kita tuh lebih ke apa nih pesan yang menurut kita orang harus dengar sekarang, dan kita merasa bahwa Narasi juga seperti itu. Jadi itu alasan lah ujungnya dari semua pilihan gue pilih Narasi, dan ujungnya Andovi juga ada di Narasi. Gue kaget. Tadi gue kira abis keluar YouTube kita bakal pisah nih kan, tapi ternyata bersatu lagi. Jadi emang kayak udah takdir untuk tidak berpisah. Sudah takdir kita. Oh, lu sama ikut gue lagi sih gitu ya? Bener, sumpah bener loh, Mas gue. Jadi bener loh. Jadi ini yang terjadi. Jadi gue nggak tahu Andovi juga ditawarin hal yang sama. Soalnya di tawaran gue yang lain, Andovi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi semua tawaran itu nawarin gue. Nah, tiba-tiba pas meeting pertama kali sama tim Narasi, gue kayak lah, ada Andovi. Kayak kenal ya, kayak kenal. Kok gue tahu nih orangnya. Terus ujung-ujungnya ya bersatu lagi. Emang kayaknya takdir kita waktu itu emang udah mau berpisah. Kita juga ada obrolan internal antara kita berdua. Kan selama ini kita selalu jalan berdua terus ya. Kita tuh pingin coba sendiri-sendiri. Tetapi ternyata wow, disatukan lagi jadi satu gitu. Tapi berarti kalau misalnya pas ketika Kak Jo milih Narasi itu benar memang, apakah kalau boleh tahu ya, misalnya ada nggak idealisme yang disisihkan atau ditekan, atau memang idealisnya ternyata atau memang visi dan idealisme itu klop gitu loh, somehow this is the right company for me gitu loh, atau gimana? Nggak ada. Jadi kalau secara visi misi nggak ada, karena kita merasa sangat inline. Paling yang dikorbankan dan yang gue sadari adalah ya kasarnya sudah bukan bos lagi. Tadinya kan di Skinny gue sama Andovi bosnya, kita yang perintah-perintah, kita yang menentukan nih arah kemana. Sekarang tuh ya tetap posisi tinggi, namun ini adalah keputusan bersama. Jadi ya
bahasa kasarnya gue nggak bisa diktator lagi, gue sama Manfi nggak bisa diktator. Ini benar-benar harus permusyawaratan perwakilan gitu, harus semuanya setujui, kita setujui dan kita harus dengar semua pihak punya masukan apa, baru habis itu kita jalankan. Dan sekarang ketika kita jalankan pun ada tanggung jawabnya. Karena ini salah satu perbedaan mendasar di Skinny dan Narasi ya. Dulu gue sama Andovi itu, jujur kita tuh nggak ada bahasa itu, kita nggak ada goals, views, reach, impressions, kita nggak ada. Nggak mikirin itu ya? Kita sama sekali nggak mikirin itu, dan kita bersyukur banget ya sama Tuhan gitu, bahwa kita nggak mikirin itu, tetapi itunya juga datang dengan sendirinya dan nilainya bombastis. Oke. Sekarang itu beda. Sekarang itu harus dilihat dari semua sisi. Bukan cuma ini karyanya segini, tapi kita juga harus lihat ya matriksnya. Ini karya sejauh apa jangkauannya, untuk siapa, apakah ada impact-nya, itu semua harus benar-benar terukur sekarang. Bukan cuma dari gue sama Andovi aja. Berarti kan kalau anggapannya ada perubahan cara kerja gitu ya, perubahan cara kerja di mana sekarang udah ada banyak stakeholder yang juga berkecimpung di produksi ini gitu loh ya. Nah, kalau yang sekarang yang Mas Yofi, udah berapa lama sih Mas Yofi sekarang gabung ke Narasi? Udah berapa lama? Besok 2 bulan. Oke, dari 2 bulan itu ya berarti masih ini ya, probation ya? Masih anak baru. Masih disuruh-suruh sama senior. Kalau misalkan ini, dari 2 bulan kira-kira lesson learn-nya apa sih Mas? Kan pasti nanti ditanya dong pas waktu nanti ditanya sama bos, mungkin sama Mbak Nana gitu. Lesson learn-nya apa sih yang kamu dapetin selama di 2 bulan di ini Narasi ini? Kira-kira apa nih Mas yang bedanya dan lesson learn yang didapat? Yang paling terasa ya adalah struktur keorganisasian gitu. Gue baru sadar nih ya setelah masuk bahwa Skinny News 24 itu benar-benar ibaratnya ya, bukan ibaratnya, emang seperti 2 kakak adik yang melakukan sebuah bisnis di rumahnya gitu. Dan baru kerasa banget gitu setelah kita, walaupun angkanya besar, sukses, diundang ke kiri kanan, dapat film, dapat TV show, semua dapat. Tapi kerasa banget. Dulu kita merasa bahwa kita itu profesional sampai kita benar-benar masuk profesional setting. Kerasa banget jalur komunikasi, pertanggungjawaban, dan juga kalau dari gue tuh yang paling gue belajari paling banyak sebenarnya adalah komunikasi sih. Karena dari dulu itu kan lebih one way. Jadi kalau gue ada ide, gue tinggal kasih tahu, tim kreatif ini, editor gini, kita syuting sekarang gini, semua tuh dari gue. Kalau gue bilang enggak, kalau gue bilang iya. Sekarang gue harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Kayak contohnya sekarang di Narasi, sebentar lagi gue mau ngeluarin show baru, Andovi juga mau ngeluarin show baru. Itu untuk mencapai untuk show ini bisa sampai syuting nih, kita bakal syuting bentar lagi, itu tahapnya lumayan banyak dan lumayan berliku. Karena dulu, ibaratnya tahap untuk sampai satu video itu bisa jadi, apalagi satu show bisa jadi, itu cuma tergantung gua. Sekarang gue harus nanya divisi ini, tanya CEO, nanya abis itu harus dibuka ke semua orang, apakah ini show baik. Dulu tuh kalau menurut gue ini show baik, ini adalah show baik gitu. Sekarang gue speeching gitu, sekarang gue tuh kayak gue harus memastikan, gue harus convince orang bahwa ini adalah show yang akan works. Ini adalah show yang akan ditonton. Sedangkan dari dulu ya, SOP gue dari 10 tahun, kalau sejauh gue udah merasa pede, udah gitu, jalan aja. Jadi sekarang itu komunikasi. Gue tuh harus benar-benar kayak politikus gitu, harus convince. Ini tuh bakal works loh. Iya. Begitu. Nggak bisa lagi modus gitu ya. Nggak bisa. Tidak bisa lagi. Ya. Tidak bisa. Aduh, jadi mungkin buat teman-teman di sini juga terngiang-ngiang gitu video-videonya Kak Jo dan adeknya tuh kayaknya lucu-lucu gitu kan. Walaupun nggak ada prank ya, tapi memang ada hal yang kayaknya memang ada, kalau kayak tadi dibilang ada impact-nya gitu loh. Nah,
kalau ngomongin impact berarti kan ada purpose ya, ada tujuan yang mau dicapai dari video itu, walaupun katanya tadi gua nggak peduli view, gua nggak peduli reach, gua nggak peduli apa nanti ini bisa monetisasi apa enggak gitu, tapi ada nilai yang pengen dicapai dari itu kan, berarti artinya ada purpose. Nah, dengan melihat lagi kita pengen topik hari ini menemukan purpose atau tujuan dalam perjalanan karir nih, kira-kira Kak Jo, ini gimana sih kalau sampai akhirnya mungkin tadi walaupun tadi sebutnya kan cuma hanya gue diskusi, gue ada pembicaraan internal sama adik gue, tapi apakah dengan bekerja sama dengan yang lain gitu ya, kalau tadi apalagi tadi lesson learned-nya gue harus banyak belajar dengan komunikasi, apakah ini memang jadi kayak istilahnya, is this your career growth? Atau apa? Wow, itu pertanyaan bagus ya. Kalau dibilang growth, jelas-jelas ini growth. Karena gua ngelihat ini dari segi, gua dulu sama Andovi kerja dengan tim kita waktu itu paling banyak ya, tanpa kita hire. Kalau lagi syutingan kita pasti hire soundman, DOP dan lain-lain. Tapi kalau tim kita tuh berenam paling banyak waktu itu. Gua, Andovi dan 6 orang lagi. Nah, sekarang tuh ratusan. Jadi ini bagi gue personally, ini sangat growth. Karena dari dulu tuh gue selalu mikir, gimana sih caranya bekerja di sebuah tempat yang banyak orang. Gue dari dulu nggak tahu. Gue dari dulu sama sekali nggak tahu. Sejak masuk narasi, ya walaupun baru 2 bulan ya, gue jadi lebih terpapar gitu. Gue lebih terpapar dengan bagaimana cara kerja dengan banyak orang. Dari dulu tuh enggak. Dari dulu kerja cuma berenam sekantor gitu, satu ruang tamu. Dari dulu 1 ruang tamu dan 1 ruang editing, udah gitu. Itu cara kerja kita selama 9-10 tahun. Dan sekarang ya walaupun semua online ya, terima kasih COVID, tetapi sekarang tuh ada meeting A, meeting B, meeting C, meeting D, semua meeting, tapi meeting-meeting ini semua untuk menuju satu purpose. Jadi ya nggak ada yang menurut gue ini adalah career growth gue. Apakah ini end goal gue? Bukan. Gue bisa bilang bukan. Tetapi gue sadar untuk sampai end goal gue harus ada di posisi ini. Benar. Soalnya jujur ya, ini mungkin agak melenceng dikit, tapi gue merasa gue kan dulu kreator ya. Gue dulu kreator dan sebagai kreator berarti ekosistem gue adalah gue kenal semua kreator lain. Kalian sebut namanya, gue udah pernah hangout, gue udah pernah kenal, gue udah pernah main sama orang itu. Nah, gue tuh melihat entertainment dari perspektif YouTuber, kreator, Instagramer, selebgram. Gue tuh selalu melihat itu. Sekarang sejak masuk narasi, perspektif gue tuh dari sisi company, beda dari media company. Gue tuh jadi merasa sekarang gue tuh lebih lengkap. Ibaratnya nih kalau gue nanti harus berperang ya, ini karena gue lagi ikutin Ukraina dan Rusia ya. Jadi ibaratnya kalau gue harus berperang nanti, gue tuh lagi siapin amunisi. Gue tuh selama 10 tahun, gue tuh dari perspektif kreator. Sekarang gue masuk dari perspektif beda. Dan ini lumayan melengkapi gue lah sebagai Jovelda Lopez. Gue jadi makin lengkap. Oh, gue sekarang di media, belajar perspektif media. Sebelumnya gue di perspektif kreator, dan gue juga selama ini perspektif penonton juga kan, gue juga nontonin orang. Gue ini tinggal beberapa lagi nih yang kurang nih. Jujur gue tinggal government sama sisi platform. Gue belum pernah di sisi platform kan. Nah kalau gue di sisi ini semua, pengalaman gue di entertainment itu susah dilawan. Karena berarti gue udah 360 banget nih. Semua sisi entertainment, oh ya advertiser gue belum ya. Tapi semua sisi entertainment tuh udah pernah gue jalanin. Jadi gue lumayan paham nih dari semua sudut pandang. Begitu. Oke. Berarti anggapannya kalau dulu, ide yuk. Yang penting ada piring nasi goreng yuk kita bikin konten gitu ya. Sekarang meeting dulu ini. Bener nggak nih? Ini nasi gorengnya boleh nggak? Ada yang pengen. Iya kayak. Harus ini proper nggak untuk sasaran view? Appropriate nggak dengan viewer kita nih untuk nasi gorengnya? Hanya masalah sepele itu. Nah, kalau berarti kan, kok tadi berarti ada adaptasi, ada hal yang memang ternyata, ini gue harus belajar komunikasi sama orang. Mungkin tipenya yang tadinya
I'm the creator, I'm the head of everything gitu ya, waktu pas di YouTube. Sekarang gue harus convince dia, gue harus convince ini, gue harus ngajak kolaborasi departemen lain gitu. Nah, Kak Jo, kira-kira apa sih gitu ya, hard skill dan soft skill apa yang saat ini selama 2 bulan ini Kak Jo siapkan atau mungkin pelajari benar-benar, tadi apalagi tadi disebutkan ada beberapa dari sisi yang Kak Jo belum pernah ada pengalaman, kira-kira apa sih supaya teman-teman yang di sini juga bisa tahu perbandingan antara skill set independent content creator gitu sama sekarang Kak Jo menjadi seorang CCO Narasi TV gitu. Apa nih yang lagi dipelajari atau apa nih yang lagi dipersiapkan atau memang harus dimiliki dari dunia dua dunia tadi ya, itu? Kalau dari perjalanan saya dari Skinny ke Narasi, yang pasti adalah communication, teamwork. Soalnya kan gini, gue di Narasi itu Chief Creative Officer. Gue di bagian kreatifnya. Selama ini di Skinny juga gue sama Andovi juga di kreatifnya. Jadi kalau dari sisi kreatif mungkin nggak begitu banyak yang berubah. Cuma itu dia komunikasi, teamwork, sama gue tuh harus menjaga, menggawangi kreatif lain selain kreatif gue. Itu yang lumayan berbeda dari Skinny, karena dari dulu kan gue hanya menjaga kreativitas diri gue sendiri. Sekarang karena banyak divisi, banyak show, banyak child brand, semua child brand punya kreatif sendiri, punya audience sendiri, punya target sendiri. Gue tuh harus bisa lebih luas gitu. Bahasa sederhananya, gue harus lebih luas kreativitas gue. Karena kreativitas gue tuh bukan cuma di gue lagi, tapi di company ini. Itu sih. Jadi kalau dari gue tadi untuk menjawab pertanyaan tadi, udah pasti kreativitas gue tuh harus diuji terus-menerus. Ego gue terus dikurangin, jujur. Ego gue bahwa apa yang gue bilang ini paling benar, itu udah harus diredam banget. Gue harus bisa lebih mendengar semua orang di sekitar gue. Gue juga harus bisa berkomunikasi lebih baik. Contohnya tadi pagi dia ngomong ke gue kayak, kenapa balas WhatsApp-nya telat? Aduh, mohon maaf, itu sifat-sifat Skinny yang harus gue lupakan gitu. Dulu kan kalau dulu WhatsApp gue, karena gue bos, terserah gue mau balas lo 2 hari 3 hari ya, lu kan gue bayar gitu. Nah sekarang kan kita sebuah satu unit besar. Komunikasi gue terus di bahasanya, timingnya, apa yang dibahas, itu semua harus diperhatikan dan diperbaiki. Dan teamwork, gue tuh harus benar-benar bisa teamwork sekarang. Apalagi kalau di corporate, istilahnya 2 jam harus reply. Kalau buat teman-teman yang di customer service itu 3 jam harus resolve itu problemnya. Kalau enggak itu langsung blinking terus tuh kalau kayak gitu. Benar. Oke. Nah, Kak Jo, tadi kan berarti ada hal yang harus, kalau anggapannya kreatifnya tuh juga meng-encourage orang lain juga untuk tetap kreatif kan ya, berarti kayak gitu ya. Nah, caranya gimana sih Kak Jo untuk encourage? Kan kadang-kadang orang nganggep ya tentu aja Kak Jo kreatif ya, lo udah biasa 10 tahun gitu. Nah, gue kayak yang baru fresh graduate, gimana how to be kreatif gitu loh, untuk bisa ikutan nyemplung ke dunia yang sekarang nggak cuma media ya, tapi media digital yang semua orang hanya sejauh jempol aja orang bisa melihat gitu. Kira-kira untuk yang kita masih muda-muda kayak saya ini, untuk bisa kreatif kayak Kak Jo itu kayak gimana sih? Oke, kreativitas itu ribet ya. Kreativitas itu sangat ribet. Karena formula kreativitas orang semua beda-beda. Tetapi satu hal yang gue sadari, yang menurut gue sangat bakal mengakselerasi kreativitas semua orang, adalah lu jangan takut untuk salah. Soalnya gini, kreativitas tuh kan abstrak ya. Kreativitas tuh bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Enggak. Kreativitas tuh tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, tiba-tiba kita nggak miliki, tiba-tiba kita down. Tetapi dia tuh bakal ada ketika ada obrolan, ada komunikasi, dan ada tukar ide. Jadi, kalau kita takut ngomong karena kita takut omongan kita salah, kreativitas tuh nggak mungkin bakal bisa muncul. Kreativitas tuh nggak bisa muncul kalau kita lagi diem. Kreativitas tuh selalu muncul setelah diskusi. Mau yang lu omongin salah atau benar,
itu akan bisa mengakselerasi kreativitas. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomongin sesuatu yang benar, wah, gol dong, mantap, dapat nih kontennya. Tapi dari kita ngomong yang salah pun, kita bisa jadi tahu bahwa itu tuh salah. Jadi apa yang benar? Kita jadi cari. Dari situ tuh menurut gua sebuah ide, kreativitas itu bisa dibentuk. Nah, kalau dasarnya tuh dari mana sebuah ide, itu sebenarnya yang paling kuat ide itu adalah keresahan kita pribadi. Tapi itu masalah lainnya. Kalau dalam sebuah, menurut gua kalau dari dalam sebuah perusahaan, sebuah media, komunikasi nih. Soalnya kan banyak banget orang misalnya intern atau enggak ya kreatif lah, takut ngomong idenya ke bosnya atau ke atasannya. Karena dia takut, waduh kalau gue ngomong salah gue kelihatan nggak pinter nih dan gue bisa dipecat nih. Nggak seperti itu kalau di kreatif. Apalagi anak baru ya. Bener. Apalagi anak baru. Bener. Justru makin kita berpartisipasi dalam diskusi, itu ide bakal lebih dipertajam, ide bakal lebih banyak muncul tuh kalau kita makin berani ngomong. Jadi itu sih kreativitas, dan selain keresahan tadi menurut gue perluas tontonan masing-masing sih. Oke. Kalau misalnya kita setiap hari nontonnya, ya gue ngomong diri sendiri ya, gue nontonnya kebanyakan konten basket dan juga konten apa yang lo nonton akhir-akhir ini ya, basket dan juga konten-konten rumah karena gue lagi renovasi rumah. Kreativitas gue tuh nggak bakal sebegitu luas dari kalau mendingan gue nonton banyak konten. Karena kan kreativitas itu kan otak kita tuh persepsi. Apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengarkan. Kalau selama ini apa yang kita dengarkan, cium, lihat adalah itu-itu aja, kreativitas kita jujur bakal itu-itu aja. Nggak bakal luas, karena otak kita nggak ada masukan yang banyak. Oke. Ya. Anggapannya walaupun punya 10 tahun pengalaman, tapi Kak Jo tuh anggapannya apa? Mau leveling down gitu ya, untuk dengerin orang lain gitu ya. That's the key point kan ya? Benar. Egonya tadi diturunin gitu ya. Benar. Bahkan dengerin anak yang masih baru, ya walaupun sama-sama baru ya, tapi maksudnya dengerin orang lain, lu idenya apa gitu ya. Itu kadang-kadang kan banyak orang juga mungkin juga, gue kan udah punya pengalaman 10 tahun, gue pinter dong gitu. Itu gimana Mas bisa ini nurunin? Apalagi nih kalau tadi kita ngeliat ada orang yang nanya di chat box nih ya. Kak Jo, gimana sih anggapannya kalau misalnya menemukan sesuatu yang mungkin Kak Jo nggak setuju sama orang itu gitu ya, idenya gitu. Tapi kan tetap kalau namanya kantor tetap harus ada komunikasi kan, nggak mungkin Kak Jo bilang, wah gue nggak setuju sama ide lo, nggak usah gitu kan. Tapi kan harus ada cara yang disampaikan. Nah, gimana sih cara Kak Jo menyampaikan seandainya nih ada ide yang tidak sesuai dengan yang idenya Kak Jo, atau mungkin kalau bahasa luasnya ada visi atau misinya narasi gitu ya, karena Kak Jo sekarang di perusahaan ada yang nggak sesuai gitu. Kira-kira gimana aligning or maybe istilahnya compromise lah dengan hal itu. Ada bisa share nggak? Sorry, tadi putus sedikit, ada apa? Oke. Jadi kan misalnya ada perbedaan pendapat atau pendapat visi gitu ya. Entah itu mungkin kalau sekarang di narasi gitu ya. Bagaimana compromise perbedaan itu? Kompromi itu selalu hal yang sulit ya. Tapi kompromi itu terjadi ketika kita terbuka untuk mendengar orang. Jadi kan kalau kita ngotot-ngototan tuh, gue merasa gue lebih benar, dia merasa dia lebih benar gitu kan. Kompromi itu terjadi ketika sebenarnya kunci tadi, berdua tuh bisa menurunkan ego. Nah, jujur gue ketika masuk narasi, gue kadang-kadang lupa loh bahwa gue udah di YouTube 10 tahun. Gue lupa loh bahwa gue udah bikin 2 video yang 50 juta views ke atas. Gue tuh kadang-kadang lupa loh. Gue lupa bahwa gue udah bikin video puluhan juta views berkali-kali. Banyak orang tuh cuma bikin sekali, hoki karena sensasi. Habis itu beres. Gue udah berkali-kali. Gue kadang-kadang gue lupa. Gue tuh, jujur, gue malah merasa gue, pas orang kayak Kak Jo, kayak tadi ya, pas lu ngomong kayak, Kak Jo, gue inget nonton nasi goreng. Gue tuh udah agak keluar dari mindset itu. Karena gue tuh udah merasa I am one of you.
I am one of narasi. Ya, ya. Gua nih bukan skinny Indonesian 24 yang dinarasi gitu. Jadi emang itu tadi sih, ego, menurunkan ego. Karena bener sih, kalau ibaratnya kita ngadu nih, gua ngadu sama intern kan. Oh, lu ada ide? Oh iya, lu pernah nggak sih bikin video atau lu pernah bikin film nggak? Lu pernah nulis naskah film nggak? Kan kalau gua gituin orang mesti ciut dong. Iyalah. Benar. Orang langsung ciut dong, kayak oh iya kak, oh iya. Nah, tapi gua jujur, semua achievement gua di masa lalu itu gua buang. Gua lupakan. Gue tuh kayak anak baru tadi bersama. Gue tuh sama-sama kita on the same level. Yuk kita diskusi yuk. Dan banyak orang terlepas yang penting banyak orang susah untuk kayak gitu karena kan itu yang membuat Jovelda Lopez. Ya, semua pencapaiannya itu adalah yang membuat gua. Tapi nggak bisa, nanti bakal kembali ke skinny lagi. Gua harus on the same playing field as everybody. Berarti yang di keep, kalau mungkin saya ini yang di keep adalah skillnya, but achievement belakangan. Buang dulu. Achievement ya is your past gitu loh. Yeah. Is your history. The skill yang mungkin Kak Jo sebagai seorang CCO ya itu yang mungkin bisa di-share ke para intern itu ya, supaya juga akhirnya ada kita masih baru, kita bareng-bareng, tapi you are the role model for them. Anggapnya sebagai kakaknya di narasi gitu. biar sharing idea, sharing tambah ilmu juga buat mereka juga kan ya Kak Jo. Iya. Oke. Nah, ini Kak Jo, ini aku pengen lihat ada yang nanya di chat nih, ada yang nanya nih. Salam, namanya Dias, izin nanya. Dalam hal kreativitas, biasanya kan sensitif tuh untuk hal plagiarisme gitu kan. Nah, untuk membedakan ide kita termasuk plagiarisme atau ide kita terinspirasi itu apa? Kan kadang-kadang orang suka beda tipis tuh antara inspired by sama just copy paste gitu kan. Kira-kira pengalamannya Kak Jo tuh gimana untuk supaya kita punya ide kita tuh ya mungkin inspired by gitu, bukan just copy paste dari orang. Nah, ini sangat menarik pertanyaannya karena ini juga di Indonesia tuh banyak konten plagiarisme yang sebenarnya sukses banget loh. Ini gue nggak mau nyebut nama karena gue nggak enak sama orang-orangnya. Tapi banyak podcast yang kalian lihat atau banyak acara yang kalian lihat di YouTube itu benar-benar plek ketiplek. Dia lihat acara luar, dia copy, terus ujung-ujungnya dia sukses di negara ini. Gua dari dulu nggak pernah suka dengan itu ya. Cuma mereka tuh berlindung di balik, oh ini kan bahasanya lain. Kalau bahasanya lain berarti kontennya sudah berbeda. Menurut gua idenya, setnya, formatnya udah persis sama. Mau lu bahasa lu Rusia, mau bahasa lu Jawa, mau bahasa lu Indonesia, ini plagiarisme gitu. Cuma mungkin karena banyak orang Indonesia nggak terpaparkan sama konten yang di luar negeri itu, jadi mereka nggak tahu bahwa ini plagiarisme. Tapi bagi orang yang banyak tontonan, oh lu tahu plek ketiplek, ini mah lu fotokopi persis, lu cuma ganti bahasa. Nah, kita jangan sebut nama ya, nanti sensi, nanti viral, nanti gue masuk ini lagi, gue masuk Tubir Fest di Twitter, gue udah males banget masuk Tubir Fest di Twitter, oke udah cukup. Nah, plagiarisme itu bisa so gini, ada plagiarisme yang terjadi karena lu emang mau plagiat, jadi lu ngeliat terus lu kayak oh gue mau buat, tapi ada yang tiba-tiba lu bikin terus tiba-tiba ada orang komen, bang kok konten lu persis sama ini, terus tiba-tiba lu ngecek, waduh lah, karena emang susah banget jujur untuk mendapatkan ide orisinil. Tetapi salah satu cara untuk dapat ide orisinil adalah lu boleh terinspirasi dari luar, boleh, tetapi karya lu itu harus dipengaruhi oleh keresahan lu. Itu salah satu cara untuk menghindari plagiarisme. Karena gini, keresahan lu tuh pasti unik. Keresahan lu tuh pasti kemungkinan besar hanya lu yang rasakan. Ini adalah hidup lu kok, bukan hidup semua orang lain kan. Ketika lu bisa berhasil menuangkan apa yang di dalam diri lo, apa yang internal dalam diri lo, menjadi sebuah karya, itu akan menjadi karya yang unik. Nah, nggak apa-apa kalau misal lu bingung cara nuanginnya gimana. Terus lu nonton beberapa show di Korea atau di Amerika, terus lu, oh gini caranya. Nah,
untuk terinspirasi nggak apa-apa. Tapi kalau lu bener-bener ikutin, oke, dari menit 1 sampai 3 mereka ngomong di depan meja. Oke, gue juga sama. Dari menit 4 sampai 5 gue sketsa. Ya, nggak kayak gitu. Kita tuh harus benar-benar menuangkan diri kitanya tuh apa. Apa sih pesan kita, apa sih yang kita ingin sampaikan, keresahan terdalam kita tuh apa. Nah, dari situ tuh kemungkinan bisa nggak plagiarisme. Ini boleh ngomong bentar lagi dikit nggak tentang ini? Boleh kan? Oke. Ya. Boleh nggak Mas Leo? Boleh ya. Oke. Boleh. Salah satu karya yang gue banggakan tuh bukan YouTube, DPR musikal. Kalau kalian belum nonton, gue sangat sarankan semua untuk nonton. Nonton. View-nya juga banyak kok itu. Iya, dia sebuah musikal tentang anggota DPR. Jarang banget orang mau bikin musikal di YouTube kalau nggak ada sponsor. Karena kan musikal tuh pasti mahalnya minta ampun untuk bikin. Tapi gue sama Novi sebelum keluar YouTube, dari dulu tuh gue sama Novi sangat gemar musikal. Kita merasa harus ada satu lah dari kita sebelum kita keluar dari YouTube. Nah, DPR musikal ini tuh bener-bener karya yang bisa gue bilang ini adalah keresahan pribadi gue. DPR musikal tuh tidak ada referensi sama sekali secara visual, dialog, dan lain-lain. Jadi DPR musikal tuh salah satu karya yang bener-bener ibaratnya lu duduk di ruangan gelap, ada lampu, ada meja, ada kertas, lu mulai nulis sendiri. Itulah DPR musikal. Karena di DPR musikal gue menantang diri gue untuk benar-benar menyuarakan hati gue tuh gimana. Jadi kalau kalian mau contoh nyata adalah itu. Dan kelihatan banget kok di komentar-komentarnya. Banyak yang malah hampir nggak ada komen yang bilang, ini tuh mirip ini. Sangat sedikit. Seringkali kita bikin karya terus orang bilang, ini mirip ini ya. Gitu. Oh, ini kok kayak gini. Di DPR musikal tuh sangat sedikit karena emang referensinya tuh hati kita. Wah, itu agak ribet tuh. Itu agak mendalam. Jadi referensinya adalah hati dan otak kita sendiri. Gitu. Oke. Thank you banget. Nah, ini ada satu lagi pertanyaannya dari Mas Aryo Widodo nih. Salam Mas Kak Jo. Saya Aryo. Kalau kita termasuk orang kreatif, baiknya tetap bekerja di perusahaan atau bikin karya original? Waduh, kayak ayam nih. Original. Sama posisinya sekarang kayak Kak Jo ya. Gue bikin ini itu ya. Pertanyaan bagus. Tetapi gini, gue aja sekarang bisa kerja di perusahaan karena gue udah puas kerja sendiri. Jadi kalau gue harus menjawab ini dengan jujur, gue pasti akan ngomong coba kerja sendiri. Nah, tetapi kalau kita coba kerja sendiri, kan nggak semua orang tiba-tiba kerja sendiri terus mendapatkan uang. Itu kita harus realistis sih. Ya. Gue aja jujur, gue dulu pertama kali mulai skinny, kan tadi dikasih tahu di awal gue sarjana fisika ya. Gue pertama kali mulai skinny, gue tuh sembari menjadi tutor matematika fisika. Jadi gue ada uang dari situ. Oleh karena itu gue bisa nyaman membuat karya. Karena kalau tanpa uang bisa makin hancur nih hidup gitu kan. Iya. Nah, tetapi ketika skinny yang mulai menghasilkan uang dan jauh lebih dari tutor itu, gue bisa meninggalkan kehidupan tutor itu. Jadi gue tuh juga realistis. Kan banyak orang bilang, throw everything away. Udah, lu quit your job, do your life gitu. Jujur gue waktu denger itu, masa sih, apakah lu dapat uang dari bokap gitu, lu quit your job and live your life? Atau mungkin lu udah nabung gitu, lu udah nabung yang udah lumayan nyaman, makanya lu bisa quit your job and live your life. Biasanya sih gitu ya. Yang ngomong gitu biasanya udah punya tabungnya udah banyak gitu ya. Pasti, itu gue jamin. Jarang banget orang mungkin tabungannya $1 terus dia kayak quit your job, live your life. Itu susah gitu. Jadi ya, gue pasti juga menyarankan jalankan kerja be your own creator. Kerja sendiri nggak apa-apa, cuma secara finansial please be safe. Karena atau nggak tadi sesuai rap di awal video ini, lu kalau nggak ada kerjaan, lu akan menjadi beban keluarga, lu akan membebankan banyak orang. Tadi kan ada rap nih ya sebelum obrolan kita nih, benar. Dan kita kan nggak mau jadi beban finansial orang itu pasti juga udah ada beban hidup sendiri. Kita tambahin lagi bebannya jadi majemuk, jadi kayak bunga bank gitu, jadi majemuk, jadi banyak gitu kan. Jangan gitu. Eksponensial. Nah. Ini pas banget ya. Kita kan lagi di job street. Ini pas banget loh. Menurut gue sembari lu mau mencari mimpi lu sendiri, apa salahnya lu cari job-job di job street yang menurut lu sesuai dengan identitas lo,
sesuai dengan visi misi lo, sesuai dengan tujuan lo. Hmm. Coba cari deh, siapa tahu ketemu ya, gue nggak tahu. Ya. Ya. Good idea sih Mas. Kalau karena ya itu tadi buat apa kalau seandainya kita punya skill gitu, tapi kita nggak showcase itu ke dalam bentuk CV atau resume, terusnya kita posting, kita nge-apply kerjaan pas waktu di job street. Good idea Mas. Good idea. Oke, karena waktu udah jam 12:03 nih Mas Jovi, please give us the closing statement from you untuk aligning your purpose from your entrepreneurship to now is corporate world. Closing statement. Wow, oke. Oke. Berat ya? Oke, mungkin kalau dari gue ya, gue tuh jujur gue sangat bersyukur setelah gue keluar YouTube, gue dihubungin oleh banyak perusahaan untuk mengisi posisi-posisi yang lumayan, yang tinggi sebenarnya, bukan lumayan lagi, yang tinggi. Nah, gue tuh berpikir, kenapa sih gue bisa sampai ditawarin ini? Oke deh, kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang tuh currency tuh followers dan lain-lain gitu kan. Oh, followersnya gede. Oh, dia karyanya juta, views-nya banyak. Tapi gue mikir, gimana sih gue bisa sampai karya gue banyak penonton, followers gue bisa lumayan, dan ujungnya gue bisa dicari banyak orang ini gitu. Adalah karena setiap kali gue berkarya, gue memberikan literally 110% dari diri gue dalam karya itu. Itu kenapa gue bisa mencapai titik ini. Gue bisa ngomong dengan pasti, semua karya gue yang setengah-setengah tidak membuahkan apa-apa. Karena gue tahu kok, orang tuh kontak gue dari video apa kok. Kan pas kita ngobrol, dia ngomong, Mas Jo, saya ngeliat Kak Jo dari video ini. Pas dia ngomong video ini, gue inget banget, gue susah payah. DPR musikal tuh 6 bulan loh. 6 bulan dan 600 juta rupiah. Ini gue buka aja ya. Kalau tadi mau gue buka di buku, gue ada buku tentang karya-karya skinny yang gila-gila gitu ya. DPR musikal tuh 640 juta rupiah untuk buatnya. Itu dari kantong gue dan Andovi. Oke, uangnya dari mana? Ya, kan kita pasti dapat uang dari brand dan lain-lain. Itu kita kumpulin loh. Banyak banget orang dapat uang dari brand, uang dari AdSense. Ujungnya dia beli mobil, dia beli apa. Nggak salah. Cuma gue sama Andovi itu konten kreator. Kita benar-benar recycle uang kita untuk konten. Jadi, karena gue mengeluarkan 110% dari diri gue, banyak banget jalan-jalan yang terbuka dalam hidup ini gitu. Jadi gue berharap bagi semua orang yang sekarang mengikuti webinar ini, kalau kalian bisa, emang sulit, ini bukan semudah omongan ini aja. Dalam setiap karya, apalagi karya yang kalian udah ada feeling nih, ini karya ini nih bisa mengubah hidup gue. Taruhlah 110% dari diri kalian. Jadi bukan cuma 100% ya, lebihi kapasitas kalian dan taruh semaksimalnya dalam karya itu. Terima kasih Mas Guyo. Thank you banget. 110% loh teman-teman loh. Dan tadi key point-nya, Mas Jo bisa di titik itu karena melakukan hal. Ada skill yang dicurahkan di situ, ada rasa, ada ide yang dicurahkan di situ, sehingga karyanya orang akhirnya nganggap this is a good masterpiece gitu. Bahkan nggak jarang ada kerjasama dengan orang lain. Dan yang paling tadi ngena banget adalah walaupun punya pengalaman segitu dan prestasi segitu tinggi gitu ya, tapi mau merendahkan hati gitu ya, nggak merendahkan hati untuk belajar sama orang lain. Even though orang itu masih junior, even though itu orang itu memang kayaknya udah lama, nggak pernah sekalipun Mas Jo nanya, lo udah pernah bikin yang punya sampai view-nya 10 juta belum? Nggak kayak gitu, tapi what is your idea? Ayo kita bareng-bareng. So teman-teman yang di sini ya, mumpung teman-teman ada di acaranya Jobstreet gitu ya, coba deh showcase lagi skillnya teman-teman, prestasinya teman-teman dalam bentuk CV gitu ya. Lalu gunakan itu ketika waktu proses interview. Dan ingat, rendah hati bukan rendah diri ya. Jangan jumawa ya, benar ya Kak Jo ya. Jangan jumawa walaupun apapun prestasi, tapi tunjukin, I am worth gitu loh. Saya berharga untuk kerja di perusahaan Anda. Misalnya kalau nanti teman-teman interview, saya punya skill, saya punya kemampuan, saya punya pengetahuan dan ide yang bisa saya share ke perusahaan Bapak atau Ibu HRD. Ayo kita kolaborasi dan teman-teman
saya yakin zaman sekarang dengan virtual career fair sekarang teman-teman nggak perlu hadir lagi. Kalau mungkin zaman saya waktu pas ngelamar kerjaan harus pakai amplop coklat panas-panasan gitu. Kalau sekarang teman-teman cukup hanya sejauh jempol aja gitu ya untuk apply. Bahkan Kak Jo mungkin saya yakin juga dulu penggemarnya bahkan ada yang di luar negeri gitu. Orang tahu dengan media yang sekarang tuh orang gampang banget bisa cari tahu. Dan teman-teman, ayo manfaatkan momen yang ada untuk showcase teman-teman punya skill, teman-teman punya ide, supaya teman-teman bisa, apalagi sekarang namanya career fair, teman-teman bisa mencari pekerjaan yang teman-teman sukai. Lewat apa? Lewat jobstreet.com. Oke, thank you teman-teman atas waktunya. Thank you banget Kak Jo. Terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan Terima kita kasih Mas ngobrol Guyup. lagi, mungkin ngobrolin tentang basket gitu ya, tentang NBA yang Waduh, mungkin sekarang udah jagoannya udah banyak banget gitu ya. Mas Guyup, kita siap. foto bersama, Gitu. Mas Guyup. Yes. Foto boleh, bersama. boleh. Oh, Boleh foto bersama teman-teman dulu, ayo. foto bersama. Teman-teman nyalain kameranya biar kita kelihatan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik biar kita ngeliat bareng-bareng. Udah. Ya, Yang belum, oke. Lightingnya boleh agak dinyalain biar teman-teman bisa ngeliat semuanya. Silakan, mulai. 1, 2, 3. oke, sebentar Mas. Ini ada Oke. banyak ternyata yang buka. Jadi kita ada 2 slide. Oke, nggak apa-apa. Wah, langsung pada rapi-rapiin. Reski langsung merhatiin jilbabnya udah kelihatan rambutnya nggak ya? Oke. Oke, saya hitung ya. Kita 2 kali foto. Oke. Pertama gaya formal. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi gayanya bisa lebih bebas. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Bebas tuh, bebas. Oke, Ada lagi slide nih, kedua. Kak. Oh, slide Slide kedua. kedua. Oke, slide kedua. Slide kedua. Oke, siap-siap. Slide kedua. Kita gaya formal. Formal. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gayanya lebih bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Mas Guyup dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Jo. Sampai ketemu pembicaraan berikutnya. Terima kasih semuanya. Jangan Mas kapok Guyup, ya Kak Jo thank you ya. Ya, Jobstreet, thank you semuanya ya. Thank you. Bye. Bye-bye semuanya. Selamat siang.